Nah, singkat cerita, muncul video itu beredar di media sosial, viral, FYP, trending Twitter. Rame, saya dihujat. Akhirnya video itu mengalahkan lagu Begitu Sulit, Lupakan Silit. Kayak gitu ya, viral gitu loh. Persis, ya beda kan aku ganteng. Pada kayak Samsudin, Saifuddin. Tapi mendingan rabi karo santrine dewek. Kayaknya santrine khilaf. Wis tua bojone enom. Ora apa-apa. Rezeki ya. Yang penting Pak Kiai Saifuddin jangan kena penyakit gula. Karena laki-laki itu walaupun uangnya banyak, tapi kalau penyakit gula bahaya. Nggak bisa ngaceng. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kemudian beredar bahasa yang muncul di media apa? Di Twitter, di Instagram, di TikTok, Gus Miftah intervensi agama Farel. Padahal yang terjadi tidak. Saya hanya mengatakan apapun agamamu tolong jadi hamba yang taat. Nah Bapak Ibu, menjadi masalah kemudian adalah ketika ada orang mengatakan jawaban Farel keren. Ditanya agamanya apa? Privasi. Coba sekarang kita lihat, benar nggak agama itu privasi? Boleh saya pinjam KTP? Yang bawa KTP di sini siapa? Haryo bawa KTP ya? Coba kita lihat. Nah, kalau Bapak Ibu punya KTP, kalau Pak Kiai Saifuddin pengen nggak mati gampang, bikinlah KTP seumur hidup, maka nggak mati-mati. Atau jadilah orang budak, nggak akan mati. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka kita doakan Kiai Saifuddin panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Saifuddin hidup sendiri. Coba kita lihat identitas dalam KTP Bapak Ibu. Semuanya punya KTP yang sudah berumur ya. Ya. Nama Firman Haryo Susilo. Tempat tanggal lahir ada, jenis kelamin ada, alamat ada, agama ada, agama Islam. Pertanyaan saya, kenapa dalam KTP dicantumkan agama? Karena agama itu bukan privasi. Kalau memang agama itu privasi, untuk apa ada kolom agama dalam KTP? Toh ini bisa diakses. Hari ini yang KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Islam KTP. Maksud saya apa Bapak Ibu? Anda yang mengatakan agama itu privasi, monggo. Tapi kalau Gus Miftah mengatakan agama itu bukan privasi. Toh kemudian ayatnya dikatakan apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang namanya agama liyudhirah, zahir. Ini disampaikan dok. Kan lumayan saya bawa KTP-nya Haryo. Kalau saya ke lokalisasi ketemu Telembok untuk jaminan. Nah, Bapak Ibu, kenapa dalam KTP dicantumkan kolom agama? Ini untuk antisipasi. Contoh, Bapak Ibu kecelakaan umpamanya di jalan, tabrak, umpamanya kayak gitu. Tabrakan. Maka kalau dia meninggal atau dia sakit, yang dilihat biasanya apa Pak? KTP-nya. Kalau yang kecelakaan ini mati, dia mau dimakamkan secara Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, itu berdasarkan kolom agama dalam KTP. Oh, siapa yang meninggal? Saudara Saifuddin, umpamanya. Dilihat KTP-nya, oh Islam, berarti dia dimandikan secara Islam, dikafankan secara Islam, disolatkan secara Islam. Besok Kiai Saifuddin yang sholat jenazah nganggur ruko, dosane oke. Jadi apa? Dilihat Pak. 1, 2, kalau Anda mau umroh, bikin visa. Orang non Islam tidak boleh masuk Makkah Madinah.
Maka syarat pertama untuk umroh bisa masuk Makkah Madinah harus Islam. Itu dilihat dari apa? KTP-nya. Makanya kalau kemudian dikatakan agama itu privasi, saya nggak setuju. Tapi saya menghormati Anda yang mengatakan privasi. Kalau agama kayak cangkem angkringan. Wes kelong wes diombe Saifuddin apa ya? Wes adem, sangit. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ya. Apa jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak Cahyokumolo waktu itu masih Menteri Dalam Negeri? Saya jawab, Pak Menteri, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Alasannya apa Pak Kiai dihapus? Katanya kolom agama dalam KTP itu diskriminasi. Saya bilang, diskriminasinya dari mana? Uang semua agama yang diakui oleh undang-undang dicatat dalam KTP kok. Gak ada diskriminasi. Justru ini identitas. Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Kan lumayan. Kan bujang terus. Jadi Saifuddin iso golek telembok maning. Inyongnya sayang temen karo wong tua kiye ya. Kayaknya dibanding-banding ke. Gagah pundi Saifuddin apa Gus Miftah? Enggak level, enggak level. Kalau yang ngomong gagah Saifuddin matanya katarak. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Inna dina indallahil Islam, ya kamu katakan apa agamamu? Islam. Bangga, bangga. Tapi dalam konteks Pancasila Anda tidak diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian ayatnya mengatakan apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka orang-orang itu akan menghina sesembahanmu dengan tanpa ilmu. Sederhananya adalah kalau Anda pengen Islam tidak dihina nak, jangan menghina agama non-Islam. Kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, jangan menghina Tuhan orang lain. Sampai Nabi mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Siapa? Para sahabat bertanya, emangnya ada Nabi orang yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa dia? Orang yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya bilang sama Mas Haryo, yang masuk Islam melalui Gus Miftah sudah 230 orang lebih. Terakhir anak dari Madiun 2 orang kakak adik agama Buddha ketemu saya 10 menit